Ketika Rifat sudah berada di rumahnya Wira, Rifat pun lantas mengambil foto ibunya. Rifat katakan pada ibunya jika Rifat selalu hormat pada perempuan dan tak akan lecehkan perempuan. Rifat pun lantas ingat dengan Melati. Rifat ingin cerita lain waktu pada ibunya tentang Melati. Rifat pun merasa jika Melati adalah wanita yang cantik yang selalu ada di pikiran Rifat. Aura pun diam-diam menemui Rifat. Aura salahkan Rifat jika telah masuk ke rumahnya Wira. Rifat katakan kepada Aura sengaja masuk ke rumah itu untuk menjaga Aura. Aura tak mau jika rencana mereka bakal hancur karena Rifat. Rifat pun minta Aura untuk melakukan urusan mereka masing-masing. Rifat katakan kepada Aura jika mereka pura-pura tidak saling kenal di hadapan Wira dan Mama Niar. Tiba-tiba saja Mama Niar pun memanggil Rifat. Rifat pun tanyakan kepada Bu Niar apa tugas yang bakal dilakukan oleh Rifat. Mama Niar pun ingin bicara empat mata dengan Rifat. Sementara itu, Aura pun merasa jika Rifat tidak bohong pada dirinya jika Rifat ingin menjaga Aura. Sementara itu, Bu Niar pun tugaskan Rifat untuk menjaga Wira. Dan jadi mata-mata bagi Wira, Rifat harus melapor kepada Bu Niar apa yang tengah dilakukan oleh Wira. Dan tak hanya itu, Bu Niar pun minta Rifat tidak cerita kepada siapapun tentang keluarga mereka. Di sisi lain, Aura pun ingin kerjasama dengan Rifat, takut jika rahasia mereka terbongkar. Aura pun tanyakan kepada Rifat apa yang tengah dibicarakan nenek lampir itu bersama dengan Rifat. Rifat pun minta Aura untuk menghormati ibu mertuanya. Rifat beritahu Aura apa yang tengah diinginkan oleh Bu Niar. Rifat pun minta Aura untuk bekerja sama agar Aura melaporkan apa yang tengah dilakukan oleh Wira. Aura bakal melakukan itu dengan satu syarat. Rifat harus melapor juga kepada Aura apa yang telah dilaporkan Rifat kepada Bu Niar. Sementara itu, Melati pun sangat sedih sekali dengan ucapan Bu Niar. Tiba-tiba Sila pun datang menemui mamanya. Sila tanyakan pada mamanya kenapa mamanya menangis. Sila pun beritahu mamanya jika Sila alami mimpi jika papanya telah dipukul oleh orang banyak. Melati pun lantas ingat dengan ucapan mamanya jika Wira habis celaka. Melati pun lantas minta Sila untuk melupakan mimpi itu. Melati pun jadi ingat jika dirinya begitu syok dan marah kepada Wira di kamar itu. Melati pun merasa keterlaluan tidak tanyakan kondisi Wira. Besok paginya Melati berniat untuk menemui Wira. Namun tiba-tiba saja Aura pun mengirim foto mesranya dengan Wira. Melati pun sangat sedih melihat itu dan tak tahu lagi harus melakukan apa. Besok paginya Melati pun lantas masak untuk Wira. Melati katakan tidak akan biarkan Aura merebut perhatian Wira. Sementara itu, Aura pun merasa yakin jika nasi liwet buatan Aura lebih enak daripada masakan Melati. Melati pun akhirnya sampai di rumah Wira. Melati pun harus kuat menghadapi perkataan Aura dan Mama Niar. Ketika Melati pergi ke dapur, Melati pun lantas kaget jika Aura masak nasi liwet yang sama dengan Melati. Aura pun katakan pada Melati jika Melati tak usah repot-repot membuat masakan buat Wira. Aura pun katakan kepada Melati jika Wira lebih suka nasi liwet buatan Aura daripada Melati. Saat itu Aura pun dengan sengaja menyenggol masakan Melati sehingga masakan Melati pun jatuh ke lantai. Melati pun lantas marah kepada Aura, mengatakan jika Aura sudah keterlaluan. Mama Niar pun mendengar keributan di dapur itu. Mama Niar pun lantas menemui mereka. Saat itu Aura pun tiba-tiba merasa disakiti oleh Melati. Aura pun katakan kepada Bu Niar jika Melati telah mendorong dirinya karena Melati tidak suka jika Aura berikan masakan kepada Wira. Mama Niar pun lantas marah kepada Melati karena sudah mendorong Aura. Mama Niar pun minta Melati untuk ingat jika Aura di rumah ini karena kesalahan Melati karena tak sanggup memberikan cucu lelaki kepada Wira. Tiba-tiba saja Aura pun merasakan kram sakit di perutnya.
Mama Niar pun berpikir jika itu petanda kehamilan. Melati pun lantas kaget dan syok. Melati pun lantas berpikir jika Aura sedang hamil. Di sisi lain, Wira pun sangat senang sekali melihat Melati berada di rumah itu.